Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan segala syukur bagimu, di mana buat segala berkat Tuhan kami masih dapat berkumpul di ruang kelas kami ini dengan baik. Bapa yang baik, Bapa, Engkau tahu hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan apapun yang menjadi pembelajaran kami buat satu hari ini. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu yang terkasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang esok kekal sampai selamanya. Amin. Ya, anak-anak, hari ini materi kita tentang teologi kemiskinan dan kekayaan. Apa tadi? Iya, teologi kemiskinan dan kekayaan. Siapa yang pernah mendengar kata kemiskinan? Ada yang pernah mendengar? Ya, kemiskinan itu adalah sebuah kekurangan yang dimiliki orang lain, kekurangan harta benda. Iya. Di sini kita akan mempelajari tentang teologi kemiskinan dan kekurangan kekayaan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, teologi kemiskinan itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu ras dan ebion, yang kedua yaitu dal dan angin, yang ketiga yaitu anau. Jadi ada tiga tadi. Yang pertama yaitu ras dan ebion, yang kedua yaitu dal dan ani, yang ketiga anau. Orang miskin di sini adalah yaitu mereka yang miskin di segala bidang kehidupan. Dikatakan di sini orang miskin yaitu mereka yang miskin di segala bidang kehidupan. Jadi setiap orang miskin itu tidak hanya dalam satu bidang, bukan hanya karena kekurangan satu harta, tidak punya rumah, bukan seperti itu. Jadi yang dikatakan sebagai orang miskin yaitu mereka yang kekurangan dalam segala hal, seperti itu ya. Jadi termasuk orang yang tidak memiliki ekonomi yang baik, tetapi ditindas secara politik dan kultural. Mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak dapat dibanggakannya apa-apa kepada orang lain. Jadi dari sini kita melihat bahwa mereka yang miskin itu bukan hanya karena kekurangan materi ataupun kekurangan benda-benda lain. Selanjutnya tentang penyebab kemiskinan dalam Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu penyebab kemiskinan dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, bencana kelaparan yang membuat orang miskin. Dari kelaparan ini akan menimbulkan kemiskinan. Ketika kita mengalami kelaparan, maka akan menimbulkan kemiskinan. Yang kedua yaitu bencana alam yang mengakibatkan panen rusak. Jika kita memiliki penghasilan dari panen, ketika kita mengalami bencana alam, dari sanalah kita mendapat bencana. Dari situ, ketika panen kita dirusak oleh bencana alam, maka kemiskinan akan melanda kehidupan kita. Yang ketiga, pemerasan riba dalam berhutang. Di mana yang maksudnya pemerasan riba dalam berhutang ini, ketika kita berhutang kepada orang lain, di situ kita diperas oleh orang lain, seperti yang sering kita dengar oleh kata rentenir. Yang keempat yaitu penindasan oleh orang yang berkuasa atau kaya. Ketika ada orang yang kaya, kita adalah orang miskin, di sanalah kita ditindas oleh orang-orang itu. Jadi dari hal-hal itu, itulah penyebab bencana kemiskinan itu. Yang selanjutnya, kesalahan manusia seperti malas, serakah, peminum, dan lain-lain. Dikatakan kesalahan manusia seperti malas, serakah, peminum, dan lain-lain. Kenapa dikatakan demikian? Dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasannya orang-orang yang pemalas itu tidak akan maju. Orang-orang yang pemalas itu akan mengalami kemiskinan. Dia tidak akan mendapat apa-apa dari rasa malasnya itu. Peminum, di mana dia hanya selalu mengeluarkan uang untuk minuman yang diminumnya itu.
Jadi dari sana ada tadi 5 yang Ibu jelaskan tentang penyebab kemiskinan di dalam hidup ini. Yang selanjutnya, Oke. jadi penyebab dalam kemiskinan khusus dalam Perjanjian Lama ini juga dapat kita lihat pada umumnya orang-orang Yahudi berpendapat bahwa orang yang mengalami kemiskinan adalah bukti tidak kesetiaannya dia kepada Allah. Jadi dari dia tidak setia kepada Allah, disitulah orang-orang Yahudi mengalami kemiskinan. Dan orang-orang Yahudi itu mengemukakan bahwa jika ada seseorang yang tidak setia kepada Allah, mereka akan mengalami kemiskinan. Karena dari bahwa setiap orang yang berpegang kepada pembunyi firman Tuhan dari kitab Amsal yang tertulis, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah kerja tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa jika sekalipun kita bekerja keras, sekalipun kita berusaha, jika kita tidak setia kepada Tuhan, maka kemiskinan itu tetap akan melanda kita. Jadi usaha kita, kerja keras kita harus dibarengi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan bagaimana kesetiaan kita itu kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran kita yaitu tentang konstitusi Israel terdiri dari hukum moral dan hukum sipil sekaligus hukum seremonial yang ditetapkan Allah melalui serangkaian firman-Nya. Yang pertama, hukum dalam moral, yaitu hukum dalam moral yang diawali dengan pernyataan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Yang kedua yaitu dalam hukum sipil terdiri dari hukum yang mencerminkan kepedulian sosial di mana orang Israel akan hidup dengan kepedulian yang benar di hadapan sesamanya dalam dunia ini. Jadi yang selanjutnya yaitu kekayaan dalam Perjanjian Lama. Kekayaan pada umumnya dianggap orang Yahudi sebagai bukti berkat Allah, di mana ketika kita mendapat kekayaan, ketika kita memiliki kekayaan, itulah bukti berkat Allah itu kepada kita. Itu menurut orang Yahudi. Jadi membicarakan tentang kemiskinan itu tidak lepas dari kata kekayaan atau kemakmuran. Dalam suatu kelompok pasti ada seorang di antara kita yang ekonominya tidak memadai, ada yang di atas kita. Jadi dalam Alkitab tidak pernah memberikan suatu larangan kepada Israel. Berbicara tentang kemakmuran itu tidak pernah lepas dari tanah, dari suatu tanah, karena dari tanahlah orang Israel mencari nafkah tempat kediamannya. Yang selanjutnya kemakmuran dalam Perjanjian Lama yaitu pemahaman kata kenyataan atau kemakmuran digunakan sebanyak 6 kali dalam kitab Ulangan, Kejadian sampai Ulangan, 9 kali dalam buku Yosua dan Hakim-Hakim. Jadi pada zaman PL menurut pengajaran kontemporer, kekayaan merupakan konsekuensi dari usaha menjalankan peraturan-peraturan Allah dan konsekuensi yang dijamin dari ketaatan menjalankan peraturan Allah itu. Jadi kekayaan itu di mana kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Begitu anak-anak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, apa itu, Nak? Tadi Ibu telah menjelaskan beberapa dari isi materi tentang kekayaan dan kemiskinan. Saya ingin bertanya, Bu, yaitu mengapa dikatakan kekayaan itu sebagai berkat? Ya, mengapa dikatakan kekayaan itu sebagai berkat? Karena dapat kita ketahui dari penjelasan Ibu tadi,
bahwa ketika kita tidak setia kepada Allah itu dinamakan kemiskinan. Jadi ketika kita kesetiaan kita itulah yang membawakan kekayaan itu kepada kita. Jadi itulah yang dinamakan sebagai berkat dari kesetiaan kita kepada Allah. Saya juga ingin bertanya, Bu, mengapa berkat Tuhan hanya mengalir kepada orang yang setia kepada Tuhan? Iya, mengapa berkat Tuhan itu hanya mengalir untuk yang setia kepada Tuhan? Iya, karena tadi kan dijelaskan, setiap orang yang tidak setia itu, setiap orang yang melenceng daripada Allah itu akan dijauhkan daripada berkat Tuhan ataupun dari kekayaan itu. Jadi, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, di sanalah Allah akan menjauhkan kita dari segala berkatnya atau perlindungan Tuhan itu dari kita. Baru Bu, bisanya Ibu jelaskan mengenai orang miskin adalah mereka yang miskin dari segala bidang kehidupan, Bu? Orang miskin? Iya, mengapa dikatakan demikian? Karena dari apapun kita, dari apapun kekurangan kita dari segi ekonomi, dari segi peralatan rumah kita, dari segi kebaik hati kita juga, itu dinamakan juga kemiskinan. Jadi mengapa dikatakan orang miskin itu apa tadi pertanyaannya? Orang miskin itu mereka yang miskin dari segala bidang kehidupan. Iya, mengapa dikatakan mereka berkekurangan dari orang miskin dari segala bidang kehidupan? Karena setiap kekurangan atau kekurangan orang ekonominya itu adalah kekurangan dari setiap bidang. Baru Bu, saya juga mau bertanya, Bu, bisanya Ibu jelaskan apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan itu, Bu? Ya, tadi kita sudah belajar yang menjadi penyebab kemiskinan itu adalah yaitu yang pertama bencana yang mengakibatkan panen rusak. Yang kedua yaitu bencana kelaparan yang membuat kita miskin atau orang-orang miskin. Yang selanjutnya yaitu pemerasan yang diakibatkan oleh hutang-hutang. Yang selanjutnya penindasan yang dilakukan orang-orang berkuasa atau orang-orang yang kaya. Penindasan itu dilakukan karena mereka itu memiliki kemampuan lebih daripada kita. Mereka memiliki harta, jadi mereka menindas kita. Yang selanjutnya yaitu kesalahan manusia akibat serakah, malas, peminum, lebih suka berbuat jahat dan lain-lain. Baru Bu, pertanyaan terakhir dari saya, Bu, juga dari semua yang telah Ibu jelaskan tentang kemiskinan kekayaan itu, Bu, jadi apalah menurut Ibu kesimpulan dari pengertian kemiskinan itu, Bu, dari yang telah Ibu jelaskan tadi? Ya, kesimpulan dari kemiskinan itu yaitu bahwa orang-orang yang secara materi mengalami kekurangan atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang cukup. Jadi kemiskinan itu adalah setiap orang yang berkekurangan atau kekurangan materi yang cukup, itu adalah salah satu pengertian dari orang-orang miskin. Makasih ya, Bu. Ya, apakah yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya nggak ada lagi, Bu. Ya, kita tutup materi kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Kiranya Engkau berkati agar kami sampai ke tujuan kami dengan selamat. Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang esok kekal sampai selama-lamanya. Amin.